Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Kemudian sektor agribisnis itu bisa disambungkan dengan sektor-sektor lain, misalnya pariwisata. Jadi kita mungkin sudah harus berhenti melihat agribisnis sebagai sektor yang independen gitu ya, karena ini dunianya semakin interdependent gitu ya. Jadi kita mengambil peluang dari linkage antara satu sektor dengan sektor yang lain itu, termasuk di agribisnis. Saya kira generasi muda akan punya insight yang lebih strategis karena akses terhadap informasi dan teknologi itu sangat luar biasa sekarang ini. Hai Trademates, selamat datang kembali di Starting Point Podcast. Nah, pada episode kali ini, aku pengen ngajakin teman-teman ngobrol seputar isu-isu mengenai perdagangan. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen berkeluh kesah dulu nih. Karena akhir-akhir ini, sebagai anak kos-kosan, aku merasa agak tertekan karena harga-harga bahan pangan itu rata-rata sekarang pada naik. Mulai dari cabai, bawang, ayam, sampai minyak goreng semuanya naik. Apalagi kemarin baru Lebaran Idul Adha. Nah, aku rasa bukan cuma aku doang yang mengalami hal ini, dan pastinya teman-teman trademates di rumah juga relate dengan cerita itu. Dan aku merasa aku pengen tahu kira-kira apa sih penyebab dari semua hal ini. Dan akhirnya aku mencari tahu dan aku menemukan kalau ternyata faktor-faktor di balik kenaiknya harga-harga pangan ini juga disebabkan oleh pandemi, kemudian juga disebabkan oleh adanya dinamika di dunia internasional dan juga adanya transformasi agrobisnis. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah artikel yang judulnya adalah Transformasi Agrobisnis Indonesia dalam Agenda Presidensi G20. Dan oleh karena itu, aku pengen tahu lebih lanjut nih, kira-kira apa sih yang bisa kita gali mengenai agrobisnis dan juga dinamika di dunia internasional dari penulisnya langsung, penulis artikel itu yaitu ada Mbak Rani. Selamat datang Mbak Rani di Starting Point Podcast. Terima kasih ya Me, selamat sore. Ya, sore, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Mbak Rani mungkin tadi udah dengar sedikit cerita dari aku bahwa sekarang harga-harga pangan itu lagi pada naik ya Mbak, dan mungkin Mbak Rani juga cukup relate dengan cerita itu. Nah, setelah yang aku cari tahu ternyata hal ini tuh diakibatkan oleh ketika pandemi kemarin dan juga sekarang pasca pandemi itu masih berlangsung gitu ya. Banyak negara-negara yang kemudian menerapkan yang namanya hambatan ekspor. Contohnya ada Malaysia yang dia itu menerapkan hambatan ekspor ayam ke Singapura, terus ada negara-negara lain juga. Kira-kira sebenarnya apa sih Mbak dampak dari hambatan ekspor ini kepada negara-negara berkembang, contohnya juga seperti Indonesia? Ya, begini kalau menurut pengamatan saya ya Ame, karena sektor agribisnis ini kan tulang punggung gitu ya bagi ekonomi-ekonomi penting dunia gitu, terlepas dari skala ekonominya. Kita bicara ekonomi besar seperti negara-negara industri maju ataupun negara berkembang dan negara-negara yang berpenghasilan relatif rendah gitu ya. Jadi kalau kita lihat proteksionisme yang muncul setelah pandemi ini memang memberikan dampak yang tidak tunggal gitu ya. Kita harus lihat segmen negaranya gitu ya. Mungkin dampaknya lebih tidak manageable bagi negara-negara yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat dari catatannya WTO memang ada sekitar 20 negara yang sudah menerapkan kebijakan-kebijakan proteksionisme terhadap komoditas agribisnisnya, dan ini tentu saja sangat merepotkan. Di tengah-tengah kita berupaya untuk memfasilitasi perdagangan yang sifatnya terbuka dan bisa memungkinkan semua negara untuk bisa mempertukarkan ya komoditas strategisnya begitu. Nah, untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah gitu ya, biasanya mereka punya ketergantungan sampai ada yang
hampir 40% ya dari pendapatan negara itu dialokasikan untuk impor gitu. Jadi kalau kita bayangkan ini bukan hanya soal memanage proses produksi komoditas itu sendiri, tetapi juga jangan lupa ada konsumen gitu ya di belakangnya ini. Jadi konsumen ini kemudian menjadi sangat bergantung pada arus komoditas itu, dan ketika terjadi proteksionisme salah satu bagian dari sistem terganggu, maka yang lainnya juga akan terpengaruh gitu ya. Tapi satu catatan adalah dampaknya tidak tunggal begitu. Oke. Jadi ternyata dari proteksionisme ini juga ada banyak dampak-dampak lainnya gitu Mbak. Dan tadi mungkin Mbak Rani juga sempat menyebutkan kalau sebenarnya ada agenda untuk mewujudkan yang namanya perdagangan pangan itu yang lebih terbuka dan juga lebih transparan. Nah, ternyata hal ini juga adalah salah satu agenda G20 gitu Mbak. Jadi ada sekitar 3 agenda G20. Yang pertama itu ada sistem pangan yang lebih lebih tangguh, kemudian juga perdagangan pangan yang tadi terbuka, dan terakhir adalah sistem bisnis pangan yang lebih inovatif melalui pertanian digital. Nah, kira-kira bagaimana agenda G20 ini, agenda G20 kolektif G20 ini bisa membuka jalan untuk perbaikan agrobisnis global, Mbak? Ya, saya kira terlepas dari status ekonominya, semua negara G20 itu terdampak sedikit banyak ya, sehingga sebetulnya ada insentif sih untuk bisa melihat siapa yang akan mulai duluan gitu. Kalau kita pakai logika rational choice itu kan basisnya insentif, jadi siapa yang akan mulai duluan dan interaksinya dengan negara-negara lain kemudian akan mendapat respons begitu ya. Tentu saja kita bicara mengenai manajemen krisis begitu ya, kemampuan negara-negara anggota G20 untuk bisa merespons krisis secara strategis gitu ya, berbasis pada kepentingan nasional masing-masing. Tetapi juga kalau semua hanya bicara kepentingan masing-masing ya sulit, karena kita bicara sebagai sebuah kolektivitas begitu. Jadi harus ada sebuah rumusan kerangka aksi kolektif yang bukan hanya bisa merespon manajemen krisisnya sendiri, tetapi kita bicara penyehatan dan restrukturisasi di rantai pasok komoditas agribisnis secara keseluruhan. Oke Mbak Rani, tadi kan kita udah sempat bahas tentang bagaimana kondisi agrobisnis di skala global gitu ya. Nah sekarang mungkin kita coba lebih fokus lagi ke Indonesia. Mungkin Mbak Rani boleh ceritakan sedikit ke Trademates gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih kondisi agrobisnis Indonesia pasca pandemi? Ya, dalam hal ini kita perlu melihat Indonesia itu sebagai aktor yang potensial di pasar global, dan terkait dengan komoditas agribisnisnya memang kita punya potensi lahan yang baik, kita punya sumber daya manusia yang kompetitif, kita punya tingkat adopsi teknologi yang ya oke lah gitu ya, walaupun masih perlu ditingkatkan di sana sini ya. Di komoditas-komoditas strategis yang kita punyai, saya kira kita masih punya banyak sekali agenda gitu ya. Dan beberapa komoditas strategis saya kira kalau kita bicara mengenai minyak sawit, kita bicara kopi, kita bicara kakao, terus tembakau, lada dan lain sebagainya. Masing-masing produk ini kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Mereka punya karakteristik juga struktur pekerjaan yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu juga tingkat competitiveness di level internasional gitu. Jadi kondisi Indonesia pasca pandemi saya kira juga hampir mirip dengan negara-negara lain yang harus benar-benar struggle untuk bisa menemukan satu relung market baru begitu ya, dan mempertahankan market yang sudah ada. Saya kira itu menjadi agenda yang sangat penting. Oke, mungkin tadi Mbak Rani udah jelaskan kalau Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, akan komoditas-komoditasnya, dan sama seperti negara-negara lain juga sebenarnya Indonesia juga cukup struggle. Nah, saya sempat baca dari ILO gitu Mbak, bahwa sepertinya kita akan berada pada kondisi stagnan, di mana agrobisnis itu akan cukup sulit nih untuk kembali lagi kepada kondisinya sebelum pandemi. Nah, cuman kan Indonesia punya yang namanya komoditas-komoditas unggulan. Tadi ada
karet, ada kelapa sawit, tembakau, kakao. Nah, kira-kira bagaimana caranya Indonesia mempersiapkan komoditas-komoditas unggulan yang punya nilai ekspor yang tinggi ini untuk kemudian bisa semakin berkembang dan membantu Indonesia untuk bangkit dari kondisi pasca pandemi ini, Mbak? Saya kira kita bicara mengenai revitalisasi di dalam rantai komoditas ya, terutama yang menjadi perhatian saya kira adalah sumber daya manusia. Yang di sini kita bicara misalnya generasi muda, berapa banyak sih sebetulnya yang tertarik untuk masuk ke sektor agribisnis ini gitu ya. Mungkin sudah banyak ya perusahaan-perusahaan startup ya, atau unit-unit usaha juga ya dalam model-model lain gitu yang berkembang sangat pesat belakangan ini. Jadi kalau kita bicara aspek-aspek kebaruan dari agribisnis yang perlu kita dorong, banyak sekali peluangnya sebetulnya gitu ya. Tapi intinya kita punya atau tidak gitu sumber daya manusia yang memang berkomitmen dan menyukai agribisnis sebagai satu passion ketika mereka mencari penghidupan ya, bagi generasi muda terutama ini menurut saya menjadi satu catatan karena biasanya pergi ke kota dan menjadi buruh di perusahaan-perusahaan atau industri manufaktur. Tapi bagaimana dengan sektor agribisnis yang sangat potensial gitu? Apakah kita kemudian harus memikirkan satu strategi lain sehingga pemuda-pemuda kembali ke desa gitu ya, dan membangun banyak wilayah dan potensi desa itu, melokalkan kembali karakteristik agribisnis kita. Dan itu juga salah satu strategi yang penting kalau kita bicara bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap impor begitu. Oke. Ini menarik sih Mbak, karena benar yang Mbak Rani katakan kalau banyak generasi muda saat ini mungkin lebih tertarik untuk kepada industri atau mungkin menjadi budak korporat gitu ya sekarang, alih-alih terjun ke sektor agribisnis gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Rani, regulasi seperti apa yang seharusnya dimiliki Indonesia untuk kemudian dapat mengembangkan sektor agribisnis ini, Mbak? Terlebih mungkin tadi untuk menarik juga generasi-generasi muda, karena tidak menutup kemungkinan ya generasi muda mungkin kan lebih tergiur nih kepada hal-hal seperti kita bekerja di industri dibanding di sektor agribisnis gitu. Iya, saya kira banyak yang bisa kita pikirkan sama-sama ya, karena kalau kita lihat agribisnis ini bukan satu sektor yang sama sekali terisolasi dari yang lain gitu ya. Dari hulu sampai hilir kalau misalnya kita mau petakan, belajar misalnya dari Ngelanggeran. Ngelanggeran punya komoditas kakao yang sangat baik gitu ya, dan di situ masyarakatnya mengelola dengan bantuan dari berbagai pihak. Kolaborator ya, dari mulai universitas gitu, kementerian dan lembaga, organisasi-organisasi riset, institusi perbankan dan lain sebagainya, sehingga kemudian sektor agribisnis itu bisa disambungkan dengan sektor-sektor lain, misalnya pariwisata. Jadi kita mungkin sudah harus berhenti melihat agribisnis sebagai sektor yang independen gitu ya, karena ini dunianya semakin interdependent gitu ya. Jadi kita mengambil peluang dari linkage antara satu sektor dengan sektor yang lain itu, termasuk di agribisnis. Saya kira generasi muda akan punya insight yang lebih strategis karena akses terhadap informasi dan teknologi itu sangat luar biasa sekarang ini. Iya, oke. Ya benar juga sih yang dikatakan oleh Mbak Rani, karena sekarang interdependensi di antara satu sektor dengan sektor lainnya itu semakin kuat dan justru dikedepankan yang namanya untuk saling keterkaitan dan saling berkolaborasi atau kerjasama gitu ya Mbak. Nah, kemudian yang menjadi menarik perhatian saya juga itu adalah mengenai diplomasi ekonomi Mbak, karena dari Mbak Rani sendiri sempat menulis di artikel itu mengenai diplomasi ekonomi dan bagaimana diplomasi ekonomi ini penting untuk dijalankan agar agrobisnis ini kemudian bisa menjadi semakin berkembang. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit enggak Mbak? Kira-kira apa itu diplomasi ekonomi dan bagaimana diplomasi ini akan membuka jalan? Ya, diplomasi ekonomi ini sebetulnya soal bagaimana cara kita mencapai tujuan ekonomi nasional ya. Kita pasti bicaranya pertama pertumbuhan dulu. Tapi juga selain pertumbuhan kan kita bicara aspek-aspek redistribusi kesejahteraan.
Kalau kita bicara diplomasinya, kita juga harus paham ada mekanisme-mekanisme representasi. Siapa saja yang kita representasikan kepentingannya ketika kita sedang bernegosiasi di WTO misalnya, atau di perjanjian-perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral atau regional gitu ya. Lalu teknik komunikasi seperti apa yang kita pakai di dalam melaksanakan diplomasi ekonomi ya. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana substansi dari diplomasi itu sendiri. Artinya diplomat ekonomi ini harus benar-benar paham betul mengenai karakteristik subsektor yang sedang dia perjuangkan gitu ya. Oleh karenanya untuk mengedepankan ketercapaian diplomasi ekonomi Indonesia, kita perlu lebih mendorong lagi koordinasi kementerian dan lembaga, dan kita juga perlu memaksimalkan supply informasi yang paling valid dan akurat gitu. Karena kalau kita bicara orientasinya untuk menangkap investasi asing gitu ya, tentunya kita perlu informasi yang kredibel, dan siapa yang bisa menyediakan informasi itu kemudian perlu benar-benar dipetakan. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga dengan lembaga-lembaga seperti universitas atau think tank itu menjadi sangat krusial untuk bisa mengupdate tren-tren terkini di pasar internasional. Jadi diplomasi ekonomi ini sangat penting, dan juga kebetulan saat ini Indonesia kan sedang menjadi tuan rumah dari presidensi G20 untuk tahun 2022. Yep. Nah, berdasarkan apa yang Mbak Rani jawab tadi, ternyata diplomasi ekonomi ini punya peran yang besar juga untuk memajukan sektor agribisnis, dan bagaimana diplomat ini bisa paham apa yang diperjuangkan, apa kepentingan nasional kita. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang harus Indonesia perjuangkan, khususnya untuk mencapai kemakmuran yang merata? Ya, kita perlu melihat redistribusi kesejahteraan dari hulu ke hilir. Kita harus juga melihat kesempatan untuk mengakses investasi, itu juga dari hulu ke hilir. Dan kita juga perlu memastikan bahwa ada strategi yang sifatnya preventif. Jika Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota G20 untuk tidak hanya fokus pada kepentingan jangka pendek yaitu manajemen krisis, tetapi juga penyehatan rantai pasok di sub-sub sektor agribisnis strategis di seluruh negara-negara anggota G20, karena seperti yang tadi juga sempat saya ulas bahwa ini kan bukan hanya soal kepentingan nasional masing-masing, tapi kalau G20 ingin dilihat sebagai sebuah agenda yang sifatnya kolektif, tentu saja pendefinisian kepentingan kolektif ini menjadi satu aspek strategis. Jadi Indonesia saya kira dengan presidensinya perlu mendorong tercapainya 3 agenda tadi yang Ami bilang di awal itu, mengawal betul-betul ya, dan mencoba mendorong terjadinya keseimbangan ya di level global gitu, dengan segala dinamika dan ketegangan-ketegangan politik yang sekarang terjadi. Oke Mbak Rani, tadi berarti Indonesia perlu mengambil posisi dinamika politik di antara kepentingan nasionalnya dan juga kepentingan kolektif negara-negara G20. Nah, tapi aku melihat di antara itu juga kayaknya penting untuk kita mengetahui bahwa sektor agribisnis Indonesia gitu ya sekarang masih dalam kondisi yang lebih berjalan dominannya itu tradisional. Nah, kemudian Mbak Rani menyebutkan bahwa dalam artikel Mbak Rani menyebutkan bahwa perlu adanya yang namanya supermodernisasi, ada leapfrogging juga. Nah, kira-kira bagaimana transformasi industri melalui supermodernisasi ini bisa dijalankan untuk mendorong kesejahteraan dari pelaku-pelaku usaha, karena kan dari semua apa yang diperjuangkan di diplomasi ekonomi ujung-ujungnya kan akan ke masyarakat lagi, ke pelaku usaha lagi, terlebih orang-orang yang berada menjalankan langsung gitu ya, akar rumput itu akan yang paling terdampak gitu Mbak. Iya, kalau kita bicara supermodernisasi, kita sedang sebetulnya waktu itu yang saya tunjuk adalah adopsi teknologi digital gitu ya, dan juga artificial intelligence ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sektor perkebunan kelapa sawit itu, di sektor hulu misalnya di perkebunannya itu untuk mengawasi produksi sehari-hari sudah digunakan sistem yang sangat canggih gitu ya, untuk pemupukan, untuk memastikan kelola hama dan lain sebagainya.
Lalu kita juga bicara mengenai proses marketing, branding dan lain sebagainya yang semuanya itu krusial. Jadi saya kira supermodernisasi ini memang sebuah praktek yang sudah keniscayaan gitu, tapi jadi kita juga agak dipaksa gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan hal ini. Nah, concern saya di sini memang kalau kita bicara segmentasi skala ekonomi yang beragam, bagaimana kemudian supermodernisasi ini dipraktekkan secara segmented gitu ya. Artinya kita mungkin tidak bisa membandingkan antara industri besar dengan industri kecil gitu karena punya karakteristik masing-masing. Tapi yang harus dijamin dalam prinsip-prinsip kebijakan adalah akses yang inklusif begitu ya. Jadi bagaimana kemudian unit-unit usaha kecil dan menengah itu bisa juga turut mengakses peluang-peluang dari digitalisasi di rantai komoditasnya itu, sehingga juga bisa tetap bersaing dengan caranya sendiri gitu ya, bukan dengan cara yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Tentu saja tidak akan pernah bisa dibandingkan begitu ya, tetapi kita kan bicara mengenai mengakses peluang yang sama gitu. Equal opportunity-nya itu saya kira yang kemudian harus ditangkap untuk membangun sebuah kebijakan yang sifatnya demokratis gitu ya, dan juga benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan yang luas. Nah, jadi ternyata sebelum supermodernisasi ini ternyata ada hal-hal juga yang perlu dipersiapkan gitu ya Mbak, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana mungkin lebih ke rantai pasok gitu ya, dari hulu ke hilirnya, tidak hanya bagaimana itu diproduksi, tapi bagaimana itu dipasarkan, dan bagaimana pelaku-pelaku industri mulai dari yang kecil sampai yang besar itu punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam pasar, untuk bisa mengakses sains itu tadi, dan juga mengakses kekayaan-kekayaan intelektual gitu. Nah, tapi itu semua kan sepertinya tidak bisa terjadi kalau misalnya tidak ada regulasi atau tidak ada dukungan dari pemerintah gitu Mbak. Nah, jadi kira-kira seperti apa, maksudnya mungkin apa yang sebaiknya difokuskan oleh pemerintah saat ini untuk mendukung agenda transformasi industri agar ini berjalan dengan lancar dan memang bisa menyasar target atau goal yang kita inginkan gitu Mbak. Saya kira untuk merespon itu kita perlu adanya satu kerangka kebijakan strategis ya. Bentuknya kan bisa macam-macam, tetapi pada prinsipnya kerangka kebijakan ini bisa memberikan panduan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitasi yang diperlukan oleh semua pelaku bisnis. Dan di dalam kerangka kebijakan ini juga harus ada aturan mengenai relasi antara pemerintah dengan kelompok bisnis, dan representasi dari semua pemangku kepentingan saya kira perlu dipertimbangkan secara serius. Dan di situ juga kita tetap bicara pada orientasi daya saing internasional, tetapi juga secara substansi bagaimana kita mendorong pemerintah untuk menyiapkan di setiap subsektor komoditas unggulan tersebut supaya bisa benar-benar memaksimalkan potensi dan keunggulan domestik ya, sehingga kalau kita bicara supermodernisasi ya, leapfrogging itu bukan hanya impian tetapi benar-benar satu praktek yang visible untuk diterapkan di dalam rantai pasok. Berarti perlu adanya semacam peta jalan gitu ya Mbak, yang mengarahkan kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian apa juga yang harus dilakukan oleh sektor swasta, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu, agar semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Oke, Trademates, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Rani seputar transformasi agrobisnis. Dan mungkin tadi untuk teman-teman yang juga punya masalah yang sama seperti saya, mulai merasa tertekan melihat bagaimana kondisi pangan, kemudian juga kondisi agrobisnis yang ternyata terdampak krisis nih sekarang. Semoga tadi sudah mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif lagi, karena tadi kita udah membahas mulai dari bagaimana peran dari Indonesia di G20, dan juga apa yang seharusnya kita lakukan untuk kemudian membantu sektor agribisnis kita untuk menjadi fondasi dari ekonomi, apalagi setelah kondisi pasca pandemi. Mungkin sekian dari saya, Ameral Rizkovic dan Maharani Hapsari. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Starting Point Podcast. Sampai jumpa.